Halo Rebanas dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya BSS alias bukan siapa-siapa. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Ready or Not tahun 2022. Oke, penasaran? Sebelum ke ceritanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan mulai. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua anak laki-laki yang sedang berlari ketakutan dan berusaha bersembunyi. Dan setelah itu, tiba-tiba, ya, ada seorang pengantin laki-laki yang sedang diburu oleh orang bertopeng. Ternyata orang ini sedang terkena busur panah di perutnya dan meminta pertolongan kepada anak laki-laki. Bukannya menolong, ternyata anak ini malah berteriak memanggil manusia bertopeng itu. Dan ternyata anak ini adalah bagian keluarga dari manusia bertopeng tersebut. Dan akhirnya pria itu pun tertangkap dan dibawa ke dalam ruangan yang bernama Redomas. Pakai S, oke. Singkat waktu 30 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang pengantin pria dan wanita, di mana pengantin pria tersebut adalah Alex yang di awal film tadi. Singkat cerita, acara pernikahan tersebut telah selesai dan sekarang adalah malam pertama mereka. Oke. Di saat mereka ingin melakukan olahraga, tiba-tiba, ya, mereka dikejutkan oleh adanya bibinya Daniel. Ternyata bibi Daniel tersebut mengajak mereka keluar untuk bermain karena keluarga tersebut memiliki tradisi di mana anggota keluarga baru harus mengikuti permainan yang telah disediakan oleh keluarga Daniel. Si pemimpin keluarga ini, yaitu ayahnya Alex, sedang bercerita tentang perjuangan kakek buyutnya yang seorang perintis. Cerita pun selesai. Saatnya Grace disuruh memilih kartu di dalam kotak tersebut. Is your turn. What does it say, girl? Dan setelah memilih kartu, ternyata kartu tersebut tertulis permainan peta umpet. Dan suasana pun menjadi sunyi. Alex pun berusaha untuk tidak panik agar Grace tidak curiga. Mari saya akan perkenalkan. Dia adalah Daniel yang di awal film tadi yang bersama Alex. Yeah, those are the rules. Hide and seek right there. Permainan pun baru dimulai. Dari tadi, Cok, kayak permainan. Okay, so who hides and who seeks? You can hide. Ayahnya Alex pun memberitahu bagaimana peraturan dan caranya, yang dimana Grace disuruh bersembunyi dan keluarga Alex akan mencarinya. Oh, no, we never use the cameras. We always play the games as they would have been played in great-grandfather's time. Always hidden till dawn. Okay. Grace? Permainan pun dimulai. Grace pun berlari dan mencari tempat persembunyian yang aman, sedangkan keluarga Alex berkumpul. Dan ternyata keluarga Alex masing-masing membawa senjata untuk memburu si Grace. Grace mulu ya, Grace coy. Oke, dari sini saya akan menjelaskan sedikit. Di saat Grace memilih kartu dan mendapatkan kartu buruk, yaitu peta umpet, yang artinya Grace harus bersembunyi dan keluarga Alex akan mencari Grace untuk membunuhnya. Karena ini adalah peraturannya. Juga pengantin baru udah mau dibunuh. Kasihan. Ready or not? Here I come. Keluarga Alex pun berpencar untuk mencari Grace, sedangkan Alex dikurung di dalam ruangan. Dan Karitilah yang menjaga Alex agar Alex tidak membantu Grace. I sat in a dumbwaiter. Ternyata Alex pun bisa keluar dari ruangan tersebut melewati pintu belakang. Pada saat Grace sedang gabut, Grace dengan santuy keluar dari tempat persembunyiannya tersebut karena dia tidak tahu bahwa nyawanya sedang terancam. Hampir saja Grace ketahuan oleh pelayan. Dengan sigap Grace bersembunyi dan tiba-tiba
Ya, Alex pun berhasil menemukan Grace untuk menyelamatkannya. Alex dan Grace bersembunyi agar tidak ketahuan pelayan tersebut. Lalu tiba-tiba George? dan ternyata Emilia salah sasaran. Dia menembak Clara yang seorang pelayan. Grace pun melihat kejadian tersebut dan mendengarkan percakapan mereka yang sedang mencari dirinya untuk dibunuh. Of course, it does not count. It must be the bride. Hey, it's gonna be okay. Setelah itu pelayan dibawa ke tempat pembuangan mayat. Alex pun berusaha untuk menjelaskan ke Grace bahwa keluarga mereka bersekutu dengan iblis, bahwa permainan ini Grace yang akan dibunuh sebagai tumbal. Okay, girl. No more fuck ups. Jika keluarga Alex tidak menemukan Grace dan membunuhnya, maka akan terjadi hal buruk kepada keluarga mereka. Die. I know that sounds crazy, but you have to believe me. It is real. Setelah itu, Alex pun menyuruh Grace agar dia pergi ke dapur. I'm gonna unlock all the doors. Setelah sampai, Grace lupa dia harus masuk ke pintu sebelah mana. Ternyata Grace salah pintu yang membuatnya ketahuan. Di saat Grace ingin kabur, disitulah Emilia sudah ada di depannya dan menembak Grace tapi tidak kena. Ayah mereka pun murka. Grace mencoba menelpon tetapi tidak bisa. Ketika Grace mengangkat kursi untuk memecahkan jendela, tiba-tiba terdengar suara orang berjalan. Grace lalu bersembunyi di samping pintu. Ternyata orang tersebut adalah Daniel. Grace pun ketahuan, tetapi Daniel tidak ingin membunuhnya. Daniel memberikan Grace waktu 10 detik untuk dia kabur. Ketika Daniel selesai menghitungnya, dia pun berlari memanggil keluarganya. She's in the study! You lost her? Ketika semua keluarga berkumpul, Emilia tidak sengaja membunuh pelayan kedua kalinya. Saw her run. Oh my god! Okay, calm down. Karena pelayan tersebut tidak kunjung mati. Lalu bibi itu memenggal kepala si pelayan. Waduh, udah tua. Balik ke Grace yang sedang berlari dan memasuki ruangan Ledomas. Lalu dia mengambil shotgun yang terbajang di dinding beserta pelurunya. Di saat Grace ingin menembak pintunya, tiba-tiba pelayan pria datang yang membuat Grace harus kembali bersembunyi. Sedangkan Daniel dan ayahnya mengetahui jika ada yang menyalakan CCTV, yaitu Alex. Kembali lagi ke Grace. Grace berusaha memasuki peluru ke shotgun tersebut. La 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 Allah. Setelah selesai, Grace menodongkan senjatanya ke pelayan tersebut. Pelayan tersebut terlihat santai karena dia tahu bahwa shotgun yang dipegang Grace hanyalah shotgun pajangan yang tidak berfungsi. Waduh, kasihan Grace. Stupid enough. Fuck yeah. Daniel dan ayahnya ternyata sudah sampai di ruangan CCTV dan menobrak pintunya. Dan di mana Alex berusaha untuk merusak CCTV tersebut. Anak dan bapak pun akeket atau berkelahi. Di situ Daniel berusaha melerai perkelahian tersebut. Alex, you don't have to do this. Tiba-tiba dari belakang ayah mereka memukul Alex hingga Alex pingsan. Ternyata Grace lolos dari pelayan tersebut dan meloncat dari jendela lantai 1. Family shit.
Grace pun berlari ke gudang dan ternyata di dalam gudang ada si bocil yang Grace kira bocil tersebut tidak akan melukainya. Lalu tiba-tiba Oh, thank God. Okay. Okay, listen, I know this is really scary, but ya, ternyata bocil tersebut menembak Grace hingga membuat tangan Grace terluka. Setelah melumpuhkan si bocil, setelah itu Grace terkejut karena kambing berada di samping sisinya. Lalu Grace terjatuh. Ternyata Grace terjatuh ke lubang pembuangan mayat. Grace pun panik dan berusaha naik ke atas. Karena sulit menggunakan tangan satu, Grace pun menggunakan kedua tangannya, yang dimana tangan kiri Grace bolong karena terkena tembakan si bocil. Dan setelah itu, ya, Grace memanfaatkan tangannya yang bolong dan menancapkannya ke paku agar pegangannya semakin erat. Grace pun berhasil naik ke atas. Grace pun berlari ke gerbang dan berusaha meminta pertolongan dari mobil yang sedang lewat. Ternyata mobil tersebut malah terus berjalan. Inilah kata-kata mulia yang dilontarkan oleh Grace. Pelayan pria ternyata sudah tahu posisi Grace dan melaporkannya ke keluarga Alex. We all deserve to die. Akhirnya Grace pun dikejar dengan mobil. Pertarungan pun dimulai dan alhamdulillah Grace memenangkan pertarungan piala gelut tersebut dengan mencekik leher pelayan dengan kain pengantinnya. Lalu Grace berusaha kabur dengan mobil. Ternyata mobil tersebut adalah mobil canggih. Seketika berhenti sendiri karena dilaporkan dicuri. Lalu tiba-tiba, everything's gonna be... ya, ternyata pelayan tersebut belum mati dan menembak Grace dengan peluru bius. Ketika Grace tersadar di waktu perjalanan, Grace menyerang pelayan itu yang sedang menyetir. Dan kecelakaan pun terjadi. Untung saja Grace selamat dari kecelakaan tersebut. Ketika Grace tersadar, disitulah sudah ada Daniel yang menyambutnya. Lalu Grace pun dipukul dengan menggunakan shotgun yang membuat Grace pingsan. Akhirnya Grace pun tertangkap kembali. Kembali ke Alex. Ibu Alex kecewa karena Alex lebih memilih orang yang baru dikenalnya ketimbang ibunya sendiri. Ketika Grace tersadar, Grace sudah berada di ruangan Ledasas. Di saat ayah Daniel ingin membunuhnya, tiba-tiba ya, keluarga tersebut muntah darah, yang dimana Daniel lagi-lagi membantu Grace yang memasukkan asam hidrolorik ke dalam minuman itu. Sedangkan Alex sudah berhasil melepaskan borgol di tangannya. Daniel dan Grace pun kabur lalu bersembunyi. Dan Daniel ketahuan oleh Clara. Tiba-tiba marah, Clara menembak suaminya sendiri, yaitu Daniel. Grace pun dengan cepat mengambil alih pistolnya. Di saat Grace memetik pelatuknya, ternyata pelurunya sudah habis. Mereka pun berkelahi secara betina. Kalau cowok kan jantan, kalau ini kan cewek, jadi betina. Okay. Singkat cerita, Grace berhasil mengalahkan Clara dan menghampiri Daniel yang sudah sekarat. Setelah Grace pergi, Alex pun datang menghampiri Daniel, seorang kakak yang amat disayanginya. Daniel pun tewas, yang mengira Grace adalah pelakunya.
Grace yang kabur dan bertemu dengan ibunya Alex. Dengan seketika, ibunya Alex menggusur Grace, tetapi tidak kena. Perkelahian menantu dan mertua pun dimulai. Yang akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Grace. Dan ternyata Alex mengetahui bahwa ibunya telah dibunuh oleh Grace. Grace pun takut sampai dia gemeteran. Grace takut Alex tidak terima karena ibunya dibunuh. Dan dugaan pun itu benar. Grace pun tertangkap lagi. Singkat cerita, Grace pun berada di tempat tadi untuk dibunuh sebelum matahari terbit. Di sini Alex lah sang suami baru yang ingin membunuh Grace dengan tangannya sendiri. Hail Satan. Pada saat ditusuk, Grace bisa melawan dengan mengambil pisau yang salah lagi cuy, yang tertancap di dadanya. Pada saat ingin menangkap Grace kembali, ternyata matahari pun muncul. Keluarga tersebut ketakutan. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Keluarga Alex pun senang karena mereka tidak jadi mati. Meskipun terlambat, di situ baby Alex tetap akan membunuh Grace. Tiba-tiba, ya, ternyata tanpa kita sadari, tubuh baby itu meledak dengan sendirinya. Dan lagu pun berputar sendiri seperti memulai permainan baru. Lalu satu persatu keluarga tersebut meledak seperti baby Alex. I think you were right. Di sini hanya tertinggal Alex dan Grace, dan akhirnya Grace meminta cerai, melemparkan cincinnya, lalu Alex pun meledak seperti yang lainnya. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Grace yang keluar dari rumah yang sudah terbakar tersebut. Lalu dia duduk dan membakar sebatang rokok. Tamat. Ending yang sangat membagongkan.